Hai Sobat Data, tahukah kamu bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar di Indonesia? Bayangkan, ada kelompok masyarakat yang hidup dalam kemewahan, sementara sebagian lainnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tapi, apa sebenarnya ketimpangan ekonomi itu? Yuk kita bahas! Ketimpangan ekonomi terjadi ketika distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi tidak merata. Gimana sih cara mengukurnya? Dengan koefisien Gini. Saat ini, nilai koefisien Gini Indonesia pada tahun 2023 adalah 0,381 yang masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Artinya, distribusi pendapatan masih belum merata. Tapi, bagaimana realitanya? Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2023, 40% penduduk termiskin hanya menguasai 17% dari total pendapatan nasional. Sedangkan 10% penduduk terkaya menguasai hingga 30% dari total pendapatan nasional. Jurang pemisah ini sangat besar, bukan? Tapi, bagaimana tren ketimpangan ini dari waktu ke waktu? Jika kita tidak melihat ke belakang, ketimpangan ekonomi mengalami berbagai perubahan. Pada tahun 2000 sampai 2015, ketimpangan meningkat pesat akibat urbanisasi dan kesenjangan akses pendidikan serta teknologi. Pada 2015 sampai 2023, ketimpangan cenderung stagnan meskipun ada berbagai program bantuan sosial. Kemudian proyeksi 2045, jika tidak ada intervensi signifikan, ketimpangan bisa semakin tajam akibat perubahan ekonomi global dan digitalisasi yang tidak inklusif. Ternyata ketimpangan ekonomi tidak hanya soal angka, tapi juga membawa dampak serius bagi masyarakat. Seperti apa? Seperti kemiskinan struktural, yaitu masyarakat miskin sulit naik kelas sosial karena akses terbatas. Kedua, kesenjangan sosial. Layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi atas. Yang ketiga, ketidakstabilan sosial, di mana potensi konflik meningkat akibat ketidakadilan ekonomi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, di mana konsumsi dan investasi menurun menghambat pembangunan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Jangan khawatir, ada solusinya. Kita butuh solusi yang sistematis. Nah, inilah kunci utama merata. M. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. E. Ekspansi layanan kesehatan yang terjangkau. R. Reformasi pajak untuk distribusi pendapatan yang lebih adil. A. Akses permodalan bagi UMKM agar lebih berkembang. T. Transformasi digital yang inklusif agar semua orang bisa menikmati manfaat ekonomi digital. A. Akselerasi pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Semua ini harus dilakukan bersama agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih adil dan merata. Statistik dari Badan Pusat Statistik BPS berperan penting dalam merancang kebijakan yang tepat. Data bukan sekadar angka, tapi solusi nyata untuk masa depan Indonesia yang lebih adil. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih merata. Yuk sebarkan informasi ini. Bagikan video grafis ini ke teman-temanmu dan mari bersama wujudkan ekonomi yang lebih adil untuk semua.